Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi kejadian yang lagi rame sekarang, benernya bukan ranah saya ya buat ngejawab, karena saya udah, ya kalian tahu lah kalau saya sudah tidak ada di dalam manajemen PO Haryanto. Cuman karena yang ngurusin sekarang kan adik-adik, makanya saya bantu buat menjadi jembatan. Bukan cuma jembatan ke perusahaan ya, tapi juga kepada para netizen yang budiman. Pertama saya ucapkan belasungkawa Mbak atas kejadian yang Mbak alami bersama keluarga. Musibah memang tidak tahu ya kita ya dari mana, entah itu bentuknya karena kelalaian ataupun karena murni faktor musibah. Tapi yang jelas kita semua berduka dan berempati serta berbelasungkawa untuk kejadian yang menimpa jenengan. Saya cuma pengen klarifikasi aja Mbak. Dalam artian Mbak bikin postingan terus di situ ditulis bahwasanya bis itu pergi begitu saja meninggalkan saya dan anak yang menangis ketakutan melihat orang tuanya tidak sadarkan diri di tempat. Di sini narasi berarti saya anggap narasi yang jenengan buat ini setelah bis ini nabrak, entah apapun itu nanti hasil CCTV-nya penyebabnya siapa dan memang bentuknya seperti apa, Mbak bikin narasi seolah-olah bis sebesar itu habis nabrak terus kabur, tidak ada tanggung jawab. Di sini bisa saya buktikan Mbak, maaf. Nah nih, bis ini ketika nabrak ini kalau fotonya diperbesar, habis nabrak itu dia langsung sekitar jarak 100 meter atau 200 meter itu ada fotonya, nanti saya upload sendiri mungkin. Di belakangnya bis ini tuh lampu Pajero Anda gitu, Pajero Mbaknya gitu. Jadi bis itu nggak kabur ya Mbak. Habis nabrak itu karena memang selang remnya pecah, itu bisa dilihat tuh di bawah lampu itu udah pecah, itu ban serepnya hilang, ban serepnya kedorong ke belakang. Nah itu ngerusak sistem angin bis. Jadi akhirnya terus bisnya nggak bisa langsung ngerem mendadak. Jadi dia ngegelinding ngiri, bisnya itu sen kiri parkir seberhentinya. Nah, kalau foto ini diperbesar masih kelihatan lampu mobil yang ngurusin kecelakaan di situ waktu kejadian jenengan. Berarti bis nggak kabur ya, nggak melarikan diri. Terus yang kedua, tidak ada etikat baik untuk bertanggung jawab. Dia bilang tanggung jawab santunan biasanya diberikan jika korbannya meninggal dunia. Kalau tidak ada etikat baik, nggak mungkin perusahaan ngirim orang untuk ke rumah sakit untuk menjenguk jenengan sekeluarga dan juga berkomunikasi. Jadi saya anggap etikat baik itu sudah ada. Cuman seperti apa pembicaraan di dalam rumah sakit itu kan berarti saya nggak tahu Mbak, karena saya nggak di lokasi pada saat itu. Nah, ini buktinya mereka sudah ada. Ini pengurus saya yang pakai baju putih-putih, yang pakai baju hitam bersidakep tangan ini mungkin suami mbaknya Mbak ya, atau keluarga. Maaf saya nggak tahu. Tapi yang jelas ini bukti bahwasanya perusahaan itu sudah ada kepengurusan sampai ke tempat lokasi rumah sakit jenengan. Berarti ini buat saya bukti kalau perusahaan ada itikat baik. Terus nyun sewu, nah ini ada lagi yang seposting dari cuplikannya jenengan. Nyun sewu, pihak yang terhormat senang akhirnya mendapat respon walaupun dari ini Syafiq Muhammad, ini adik ipar saya Mbak, ini suaminya Mbak Dewi. Info dari mana Pak? Kita belum pernah bertemu. Bapak hanya mengirimkan orang berbadan kekar berjumlah 4 yang makin trauma dengan kata-kata kasar di rumah sakit. Mohon maaf Mbak, ini kayaknya yang kekar suami jenengan malah. Dan dilihat dari posisinya dua rekan kami ini pakai baju putih, ini apa ya, kayaknya mereka datang ini kalau dilihat dari postur tubuhnya nggak bisa ngintimidasi Mbak, mungkin malah kebalik, ini mereka yang terintimidasi oleh suami jenengan. Tapi apapun apa namanya ucapan jenengan, dalam artian jenengan ini pihak korban, kita nggak bisa protes Mbak, dalam artian wong sampean yang ngalamin kerugian gitu. Jadi saya cuma pengen nepis-nepis aja bahasa tidak ada etikat baik, terus tidak ada rasa tanggung jawab dan lain-lain. Berarti sampai di sini bisa kita simpulkan bahwasanya sejak jenengan kecelakaan bis tidak melarikan diri, terus jenengan bisa sampai ke rumah sakit ya.
Itu kan berkat laporan dan lain-lain. Dan masalah ini sudah ada penanganan dari pihak kepolisian juga tadi saya tanyakan. Berarti nggak ada istilah lari atau tidak bertanggung jawab, Mbak. Hanya saja yang belum tercipta di sini adalah perdamaian atau perihal ganti rugi. Ganti rugi itu dalam artian kompensasi apa sih yang bisa jenengan dapatkan, atau apa sih hak-hak atau kewajiban dari para pelaku atau penyebab kecelakaan. Begitu nih, Mbak. Nah, ini yang pengen saya bahas. Bagaimana hati nurani Anda sebagai pemilik perusahaan yang dikenal dengan branding Bapak Haji. Mohon maaf sebelumnya nih, Mbak. Ketika kita ada kecelakaan di jalan, terus tidak menemukan jalan tengah, yang disidang itu driver atau yang punya bis, Mbak. Berarti yang disidang itu nanti adalah pengemudi. Itu mengartikan bahwasanya bentuk pertanggungjawaban terbesar itu kepada pengemudi, bukan kepada pemilik bis. Pemilik bis itu kalau mau dibilang, mereka juga korban. Dalam artian korban apa? Bisnya dibawa orang buat nyari uang, tiba-tiba bisa kecelakaan. Pak Haji kerugian jelas, bis perbaikan, waktu yang terhenti selama berapa hari. Jadi Pak Haji sendiri juga mengalami kerugian. Tapi karena kebesaran hati Pak Haji masih mau bertanggung jawab, membantu, ya, baik membantu drivernya maupun membantu jenengan sebagai pihak korban. Jadi titel Bapak Haji ini kayaknya juga nggak pantas, Mbak, karena akan jadi sara ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Yang saya cuma bisa bantu sampai situ aja. Dalam artian saya cuma pengen kalian semua tahu bahwasanya masalah kecelakaan ini tidak sepenuhnya seperti apa yang dibicarakan oleh mbaknya ini. Karena satu, bis dibilang lari, ternyata tidak. Kalian bisa lihat sendiri fotonya. Terus kedua, ke rumah sakit juga kalian bisa lihat sendiri fotonya. Jadi ini tuh yang belum tercipta, tinggal mediasi aja, mediasi antara pihak perusahaan dengan pihak korban. Nanti kalau misalnya tidak ketemu jalan tengah, ini biasanya nanti yang akan dijebloskan itu nanti krunya, karena tetap aja penanggung jawab penuh itu sebenarnya kru. Seperti itu, nggih. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.